Pada video sebelumnya, kita telah membahas sejarah asal-muasal etnis Rohingya hingga latar belakang terjadinya konflik berdarah di Myanmar. Kami juga ingin mengingatkan buat kalian yang belum menonton video sebelumnya untuk menontonnya terlebih dulu agar kalian dapat menyerap informasi ini secara utuh. Videonya telah kami sertakan di deskripsi. Di video ini, Fun Story akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Dan di video ini juga kita akan membahas serta mengulas gambaran singkat tentang berbagai polemik yang dialami para pengungsi Rohingya. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Sebagaimana yang telah kita tahu, sejak 2017, etnis Rohingya mulai melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan Myanmar menuju kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh. Ada sekitar 1 juta etnis Rohingya saat ini tinggal di Cox's Bazar. Kamp ini disebut-sebut sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia. Kebanyakan orang saat ini beranggapan bahwa ketika orang Rohingya ditampung di Bangladesh, masalah telah selesai. Sehingga mereka menganggap bahwa pelarian orang-orang Rohingya dari Cox's Bazar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, adalah upaya orang-orang Rohingya untuk mendapatkan tanah air baru, menghasilkan uang lebih banyak. Bahkan netizen-netizen Indonesia, khususnya di Aceh, justru mengeluarkan isu-isu yang sama berbahayanya dengan menyebut orang-orang Rohingya sebagai penjajah. Tentu saja, respon berlebihan semacam ini tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menambah masalah baru seperti konflik sosial, konflik etnis, atau bahkan rasis, dan berbagai persepsi buruk lainnya tanpa adanya landasan sama sekali. Dari yang kita amati di Aceh saat ini, ada beberapa isu yang digaungkan guna menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Isu yang paling kuat adalah menganggap kedatangan Rohingya sebagai bentuk dari penjajahan. Tuduhan-tuduhan ini jika dikaji lebih dalam, semuanya bermula dari informasi sepihak dari orang-orang Aceh yang berada di negara-negara perantauan, khususnya di Malaysia. Menurut sebagian para perantau Aceh di Malaysia, mereka melihat orang-orang Rohingya yang datang ke Malaysia mencerminkan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang buruk. Atas dasar inilah, narasi-narasi sepihak tersebut tersebar hingga ke Aceh. Dan fatalnya, kebanyakan orang-orang Aceh saat ini menerima informasi tersebut secara mentah. Alasan lain mengapa orang Aceh menolak kedatangan Rohingya kali ini adalah adanya anggapan bahwa orang Rohingya jika terus dibiarkan berada di Aceh, maka lambat laun mereka akan merebut hak-hak orang Aceh, serta berbagai narasi-narasi liar lainnya untuk memojokkan orang-orang Rohingya. Pada video ini, Fun Story tidak bermaksud menyudutkan suatu pihak, ras, etnis, dan tokoh manapun. Video ini dibuat untuk mengajak orang-orang agar sekiranya lebih mengedepankan sikap yang bijak untuk mencegah berbagai kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di kalangan masyarakat. Kami berharap video ini dapat memberikan informasi yang edukatif. Kembali lagi ke permasalahan awal, seperti menyebut orang Rohingya sebagai penjajah. Mari kita kaji dengan kepala terbuka atas dasar apa para pengungsi Rohingya akan menjajah Aceh dan bagaimana caranya. Belahan wilayah Aceh manakah yang telah dijajah oleh orang Rohingya saat ini? Kita tahu ini bukan pertama kalinya para pengungsi Rohingya mendarat di Aceh. Dengan segala hormat, orang Aceh telah menerima pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Dan hingga detik ini, belum ada kejadian-kejadian buruk yang dilakukan oleh orang Rohingya di tanah Aceh.
Jikapun dianggap ada, maka seharusnya kita menempatkannya sebagai perlakuan individu, bukan sebagai satu kelompok atau mewakili suatu ras dan etnis. Jika seorang warga Rohingya melakukan kesalahan, tentu saja kesalahan itu tidak mewakili ras mereka. Mereka yang bersalah berhak untuk diadili. Lalu pertanyaannya, mengapa orang Rohingya tidak menetap saja di kamp pengungsian yang telah dipersiapkan oleh Bangladesh? Kenapa mereka tidak menjalani saja kehidupan di sana? Untuk menjawab itu, mari kita balik pertanyaannya, mengapa mereka harus bersusah payah mengorbankan nyawa mereka dengan menumpangi kapal tua, lalu menerobos perairan Andaman? Apa motivasi mereka mendatangi berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan berbagai kemungkinan resiko yang akan mereka hadapi? Mari buka pikiran kita dengan akal sehat dan lihat apa yang terjadi di Cox's Bazar dan apa yang mereka alami di tempat pengungsian tersebut. Jika kalian beranggapan bahwa Rohingya seharusnya menetap saja di kamp Bangladesh tanpa harus melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga, toh kehidupan mereka di sana sudah difasilitasi. Ketahuilah, faktanya tidak semudah itu. Kehidupan orang-orang Rohingya di kamp pengungsian itu nyaris tidak memiliki kehidupan yang layak. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa ada 1 juta orang Rohingya yang tinggal di kamp tersebut. Kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit, karena kebanyakan dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga tidak adanya kesempatan bekerja. Human Rights Watch yang diterbitkan pada tahun 2023 mengatakan bahwa geng-geng kriminal bersenjata telah menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsian Cox's Bazar. Laporan dari kepolisian Bangladesh, sedikitnya ada 60 warga Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar pada tahun 2023. Nay San Luin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada media DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Geng-geng kriminal menguasai kamp pengungsian di malam hari, sehingga tidak ada seorang pun di sana yang merasa aman. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan bagi semua pengungsi. Masih dari sumber yang sama, Luin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia atau WFP telah memotong jatah makanan bagi para pengungsi pada awal tahun 2023. Perlu diketahui, bagi sebagian besar pengungsi Rohingya, pangan merupakan sumber terakhir untuk mereka bertahan hidup, dan mereka hanya memperolehnya dari hasil pemberian bantuan. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja, menghasilkan uang, dan sebagainya. Di kamp pengungsian, banyak orang bergantung pada jatah makanan dari WFP, di mana kini mereka tidak mungkin mendapatkan makanan yang cukup. Dengan $8 atau sekitar Rp124.000 per satu orang untuk jatah 1 bulan penuh. Coba bayangkan, kita hidup dengan kondisi serumit itu. Di satu sisi, kita tidak dapat bekerja. Di sisi lain, kita hanya hidup dari belas kasihan lembaga-lembaga kemanusiaan. Ditambah adanya intimidasi dari kelompok-kelompok bersenjata. Belum lagi lingkungan yang buruk, akses kesehatan yang tidak memadai. Apakah ini kehidupan yang normal? Apakah ini kehidupan yang diinginkan orang-orang? Tentu saja tidak. Siapapun, kehidupan semacam ini tidak pernah mereka inginkan. Jadi sangat masuk akal jika mereka berani menghadapi lautan luas Andaman, menempatkan diri mereka ke dalam keadaan beresiko. Tentulah hal ini semua mereka lakukan, berharap ada kehidupan dan solusi yang jauh lebih baik di luaran sana. Kemudian muncul pertanyaan lain, jika begitu jalan ceritanya, apakah artinya kita harus memberikan mereka tempat tinggal secara permanen? Jawabannya tentu tidak. Tugas kita saat ini sebagai manusia yang hidup dengan akal, pikiran, beserta dibekali hati nurani. Tugas kita hanyalah membantu, suka atau tidak suka, senang atau tidak.
Ketika kita mendapati orang-orang yang sedang dalam kondisi sulit, walau secara terpaksa sekalipun, kita harus membantunya. Hentikan persoalan penjajahan, sosial, kultur, budaya, dan semacamnya. Selamatkan mereka, bawa mereka ke tempat yang aman, dan ketika semuanya sudah dipastikan aman, baru mulailah kita memikirkan solusinya. Terlebih kita punya negara yang pastinya sangat mampu menangani persoalan seperti ini. Ingat, kita tidak mengatakan harus memberikan mereka rumah, tempat tinggal, atau semacamnya, dan kita semua sepakat itu bukanlah solusi. Tapi maksudnya, kita hidup secara bernegara dan menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan. Bahkan mayoritas kita di Indonesia hidup dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Mereka bukan saja saudara kita sebagai sesama manusia, tapi lebih dari sekedar itu. Mereka juga saudara seiman kita, artinya kita memiliki kewajiban yang kuat untuk membantu mereka, menolong mereka, serta mendukung mereka. Dan kita sangat berharap Indonesia dapat mendesak otoritas Myanmar agar segera membuka pintu bagi orang-orang Rohingya untuk pulang ke rumah mereka. Myanmar adalah penyebab dari serangkaian krisis yang telah dialami warga Rohingya. Perahu yang berisikan anak-anak dan perempuan itu tidak akan pernah datang dan sampai ke wilayah-wilayah tetangga termasuk ke Indonesia jika Myanmar adil dalam memperlakukan orang-orang Rohingya. Dengan kata lain, secara tidak langsung, Indonesia telah terseret untuk menanggung beban krisis orang Rohingya. Ini semua imbas dari kebijakan Myanmar. Jadi sekiranya pun kita kemudian tidak menyetujui keberadaan orang Rohingya, maka lakukanlah dengan cara terbaik, bawa mereka pulang dengan cara yang layak tanpa harus ada narasi pengusiran. Mereka faktanya bukanlah kriminal, mereka bukan penjahat apalagi penjajah. Setidaknya mereka berhak diperlakukan sebagai manusia. Jika ingin masalah selesai, maka lihatlah akar masalahnya dan cobalah fokus di sana. Karena melakukan aksi demo kepada orang Rohingya sama saja seperti meneriaki orang yang sedang sekarat, antara tidak mengerti atau memang tidak punya hati. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.